Saya merekam. Sudah. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam Bu Ii, gimana kabar ini Bu I? Alhamdulillah sehat Bu. Ya beginilah seperti yang Ibu lihat sekarang Bu. Tapi dari ekspresi wajah Bu Ii kok tampaknya kurang semangat Bu. Apakah benar Bu? Ya begitulah Bu. Banyak kegiatan akhir-akhir ini Bu. Mulai dari urusan karena saya jadi staf kurikulum sampai kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi sebenarnya bukan itu saja sih Bu yang membuat saya tampak seperti kurang bersemangat. Saya sebenarnya galau tentang pembelajaran yang akan saya terapkan ke anak-anak, Bu. Kalau Bu Teti sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sih Bu, saya dalam kondisi yang terbaik ini pokoknya Bu ya. Ceria, sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bu I ya. Amin. Makasih doanya ya, Bu. Oh iya, Bu Teti. Apakah sekarang ada waktu sedikit longgar, Bu? Bolehkah saya meminta waktunya untuk ngobrol sebentar, Bu? Tidak lama kok, Bu. Sekitar 10 sampai 15-an menit lah. Ya barangkali setelah mengobrol dengan Ibu, saya jadi tidak galau lagi, Bu. Ya, boleh Bu, saya ini sedang nggak ngapa-ngapain kok Bu ya. Alhamdulillah sedang nggak ada kegiatan Bu ya. Apa yang ingin Bu I obrolin kali ini Bu I? Jadi begini Bu, saya ingin mendiskusikan agar proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas itu bisa lebih maksimal. Murid itu Hmm. bisa lebih nyaman berada di kelas saat saya mengajar. Karena saya yakin Bu, pembelajaran yang mengimplementasikan prinsip pembelajaran sosial emosional akan mendorong prestasi akademik murid. Saya ingin dibantu, Bu. Sudahkah saya maksimal dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis sosial emosional di kelas? Jujur ya, Bu ya. Kadang saya merasa sangat bersalah ke anak-anak kalau pembelajaran yang saya lakukan itu atau yang saya berikan itu tidak maksimal. Oh gitu ya Bu. Jadi Bu I ini ingin diskusi ya, ingin ngobrol tentang keresahan Bu I yang ingin mengimplementasikan tentang pembelajaran sosial emosional agar lebih maksimal gitu ya Bu. Iya, Bu, Agar betul. merasa lebih nyaman saat berada di kelas disertai dengan peningkatan prestasi akademik. Gitu ya Bu ya. Iya, Bu, betul. Hmm. Jadi kalau boleh nih Bu ya, kita gali lebih dalam lagi. Bagaimana gambaran dari situasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu di kelas ya? Apakah bisa diceritakan Bu, detail pembelajarannya itu tentang pembelajaran sosial emosionalnya itu yang telah dilakukan seperti apa? Selama beberapa kali sesi mengajar di bulan ini, Bu, untuk mengembangkan pembelajaran sosial emosional pada murid, saya melakukan kegiatan dengan meminta anak-anak memilih emosi saat itu. Mereka bebas memilih gambar sesuai dengan emosinya. Kemudian, saya melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Kan seperti yang kita tahu bersama ya Bu, bahwa kita harus menanamkan pembelajaran sosial emosional kepada anak didik kita. Saya bermaksud menerapkan pembelajaran sosial emosional tersebut mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti mengetahui perasaan murid sebelum kegiatan belajar berlangsung. Dengan mengetahui perasaan murid di awal pembelajaran, harapan saya ini Bu ya, kita sebagai guru bisa melakukan treatment yang tepat untuk anak didik kita. Bagus sekali loh Bu Ii ya. Mohon maaf, mungkin bisa dijelaskan lagi Bu. Mengapa ya Ibu itu memilih kegiatan tersebut? Dengan tujuan seperti apa yang ingin dicapai dengan kegiatan memilih apa tadi emoji ya Bu ya, yang Iya betul dirasakan Bu. murid dengan media gambar ya Bu ya tadi ya. Iya Bu betul. Kan padahal banyak kan Bu kegiatan lain untuk mengembangkan pembelajaran sosial emosional untuk anak. Iya Bu. Tapi ini menurut saya kok cenderung memakai media gambar emoji ya Bu. Saya bermaksud dengan kegiatan tersebut murid dapat belajar mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat dan produktif. Selain itu, dengan mengetahui emosi yang dirasakan murid, saya dapat lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Misalnya Bu ya,
Jika banyak murid menunjukkan emosi sedih atau marah, saya bisa mengambil langkah untuk mengatasi masalah yang mungkin saja sedang terjadi atau dihadapi oleh mereka. Bagi saya itu langkah yang paling sederhana, Bu, untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional pada anak. Iya iya, Bu, saya bisa menangkap apa yang Ibu jelaskan tadi. Jadi Ibu berharap kan membantu keadaan emosi murid yang kurang baik dan untuk mengatasinya ketika sebelum mulai pembelajaran itu ya, Bu, ya? Iya, Bu, betul. Jadi saya, Lalu ya, iya, Bu, melaksanakan hal tersebut, perasaan Ibu bagaimana, Bu? saya kok merasa lega ya, Bu. Dan saya juga merasa bahagia karena mengetahui perasaan anak-anak saya. Tapi kok masih ada yang mengganjal gitu ya, Bu, di hati saya. Terasa pembelajaran yang saya lakukan ini masih belum utuh begitu, Bu. Hanya masih mengganjal gitu ya, Bu, ya? Iya, Mungkin betul, Bu. bisa Ibu jelaskan apa yang kiranya belum utuh gitu, Bu, yang Saya merasa masih kurang maksimal, Bu. Saya belum maksimal membantu murid yang keadaan emosinya kurang baik saat itu. Karena menurut saya, kegiatan memilih emoji mungkin tidak efektif jika tidak ada tindak lanjut yang konkret seperti itu, Bu. menurut pandangan Ibu tindak lanjut yang konkret itu apa ya, Bu, ya? Tindakan konkret yang saya maksud di sini itu seperti mungkin saja merespon emoji perasaan murid dan mencoba menggali kemudian memberikan solusi apabila ada emoji yang sedih atau marah pada murid saat pembelajaran saya berlangsung, Bu. Oh gitu ya, Bu. Berarti kalau yang sebelumnya kan murid hanya memilih emoji sesuai dengan perasaan mereka, tanpa tindakan gitu ya, Bu. Nah ini maksud Ibu tindakan lanjutannya itu merupakan tindakan konkret gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, betul. Itu maksud saya. Oh begitu, Bu. Baik. Menurut Bu Ii, apa ya yang perlu dilakukan agar pembelajaran sosial emosional bisa lebih baik? Mungkin Ibu ber Mungkin Bu I ingin adanya tindak lanjut seperti apa? Saya pikir, Bu, ya, seharusnya saya menindaklanjuti aktivitas tersebut dengan memvalidasi terhadap emosi murid dan memberikan kesempatan untuk bercerita lebih lanjut. Sepertinya ini juga menjadi bagian dari pembelajaran, yaitu untuk meningkatkan keterampilan akan kesadaran sosial dan juga keterampilan berelasi bagi murid lainnya, Bu. Seperti pemahaman saya bahwa pembelajaran sosial emosional itu kan ada 5 kompetensi ya, Bu, yaitu yang pertama kan kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya bermaksud menerapkan minimal 2 kompetensi lah, Bu, pada pembelajaran sosial emosional tersebut. Itu ya, Bu. Terus tadi kira-kira ada berapa kompetensi yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu? Tadi dalam pembelajaran saya sudah menerapkan keduanya, Bu, yaitu kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Ini tadi saya kok dengar ya, dari gambaran pembelajaran yang dilakukan di kelas tadi justru saya menangkapnya malah lebih dari 2 loh, Bu. Tadi kompetensi, coba aku ingat-ingat ya. Tadi mengenai 5 kompetensi sosial emosional. Baik kesadaran diri itu kan kemampuan untuk mengenali emosi diri, lalu memahami apa yang dirasakan. Nah, kan masuk juga Bu dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Lah, kok saya tambah justru enggak kepikiran ya, Bu, tadi ya? Saya kira hanya 2 saja loh, Bu. Ternyata lebih dari 2 ya, Bu, itu ya tadi ya, Bu. Ya Bu, maka selain itu kompetensi manajemen itu saya rasa juga masuk Bu, mengingat kompetensi manajemen diri itu adalah pengelolaan diri yang melibatkan kemampuan untuk mengatur emosi atau pikiran, perilaku secara efektif dalam situasi yang berbeda. Saya rasa itu tadi juga masuk Bu dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Oh iya kah, Bu? Sebentar, sebentar, Bu. Kelihatannya iya sih, Bu. Terima kasih ya, Bu Teti ya.
saya kok justru baru menyadari atau, tanpa saya sadari, saya juga membantu anak untuk memanajemen dirinya karena sudah mampu mengelola emosinya ya, Bu. Berarti ya 4 kompetensi sosial emosional, Bu, ya tadi yang sudah masuk dalam pembelajaran saya. Iyalah, Bu. Wah, luar biasa sekali Bu ini. Sudah sangat antusias menerapkan pembelajaran sosial emosional pada murid-muridnya. Setuju sekali dengan Ibu. Jadi nantinya Ibu ini akan berusaha ya memvalidasi emosi yang muncul dari murid dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikannya lewat cerita. Pikir ini juga bisa menjadi solusi loh Bu, sebagai tindak lanjut dari kegiatan memilih emoji yang tadi, dari kesan Ibu yang merasa kurang efektif jika tidak adanya tindak lanjut. Nah, ini Bu sepertinya tindak lanjutnya. Oh, begitu ya, Bu. Benar juga ya, Bu, ya. Kok saya ndak terpikirkan ya, Bu, pada waktu itu? Seperti itu kan memang bisa terjadi, Bu. Banyak faktor yang bisa memengaruhi apakah kita bisa memikirkan sesuatu pada saat yang tepat, seperti misalnya tingkat stres, kelelahan, atau gangguan lain kan Bu ini sibuk sekali ya Bu, Iya, mungkin banyak betul, Bu. kegiatan, Iya banyak yang mungkin, Bu. dipikirkan, Bu. Iya mungkin juga seperti itu, Bu. Alhamdulillah sekarang saya sudah mulai mendapatkan pencerahan, Bu. Alhamdulillah sih Bu, saya senang sekali Bu sudah merasa mendapat pencerahan. Kapan ya Bu ini akan melaksanakannya Bu? Rencana saya minggu depan, Bu. Saya berencana menerapkan di kelas saya pada jenjang kelas 10 terlebih dahulu. Karena pada minggu ini masih ada beberapa agenda yang kesemuanya dudet, Bu. Iya Kak Bu, agenda apa saja Bu kalau boleh tahu Bu? Ini rencana ada kegiatan berbagi praktik baik, Bu, di Kombel kita, Bu. Terus masih ada proses pendidikan guru penggerak saya. Jadi minggu depannya itu ya baru kira-kira bisa terlaksana, Bu. Wah, mantap ini Bu Meskipun dengan segudang kegiatan, tapi langsung punya rencana untuk eksekusi ya Bu ya. Pesan saya, semoga Bu ini bisa mengatur waktunya dengan baik. Di samping mengatur kegiatan utama sebagai guru yaitu mengajar, saya berharap Bu itu juga bisa mengatur waktu dengan baik perihal kegiatan guru penggerak. Jadi semangat ya Bu, semoga sehat selalu Bu. Terima kasih Bu atas pesan dan bantuannya dalam diskusi ini. Ngomong kita tadi kan sudah ngobrol banyak ya Bu ya. Menurut Ibu hal bermanfaat apa yang sudah Ibu boleh dari obrolan kita barusan? Saya bersyukur, Bu. Saya sudah mulai tercerahkan untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dan saya akan berusaha terus untuk meningkatkan dengan memvalidasi perasaan mereka dan juga memberikan kesempatan untuk menjelaskan emosi yang sedang dirasakan. Hal tersebut juga sebagai tindak lanjut setelah murid memilih emoji. Menurut saya ini juga sebagai sarana peningkatan kemampuan berelasi dan berkesadaran sosial, Bu. Artinya dengan refleksi seperti ini, saya sepertinya tertampar, Bu. Jangan-jangan kemarin-kemarin itu saya kurang dalam hal kemampuan berkesadaran sosial dan berelasi. Terima kasih Bu Teti, melalui percakapan ini saya lebih tercerahkan lagi. Sama-sama Bu Pertanyaan terakhir ini ya Bu ya. Ya Bu, Apa siap. perasaan setelah kita ngobrol banyak hari ini Bu Alhamdulillah ya, saya merasa sangat terbantu, Bu. Yang semula saya galau dan bingung, kali ini saya merasa sangat senang dan kembali bersemangat, Bu. Karena sudah dapat pencerahan dari obrolan barusan dengan Bu Teti. Awalnya saya kesulitan untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Meskipun sebenarnya itu sudah ada banyak ide yang ada di kepala saya, Bu. Tapi saya merasa kok sulit ya ini. Dan setelah diskusi ini, Bu, justru saya lebih paham lagi dan tahu bagaimana menerapkannya di kelas. Terima kasih ya Bu atas bantuan dan dukungannya Ibu. Sama-sama Bu Alhamdulillah saya juga ikut merasa senang Bu ya. Merasa lega juga karena Bu bisa membantu atas kelalaian Ibu dan menemukan solusi dan ide cemerlang. Padahal sebenarnya yang menemukan solusi dan ide cemerlang itu kan Ibu sendiri ya Bu. Iya Bu ya.
Terima kasih, Bu, tapi Oke. karena memang Iya sudah diskusi seperti ini, jadi saya merasa lebih lega lagi gitu, Bu. Terima kasih banyak, iya. Bu Tati, atas bantuannya. Mohon Ya, maaf selamat telah beraksi ya, Bu, iya ya. iya, Bu, semangat semangat. Mohon maaf telah mengganggu waktu panjenengan. Terima kasih, Enggak apa-apa, Bu. sama-sama, Bu. Iya, sukses Nggih. selalu, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, ini sudah siap. Sudah. Ya, sudah. Silahkan, Bu. Assalamualaikum, Bu Ii. Waalaikumsalam, Bu Tati. Mana Bu Ii kabarnya? Sudah kita nggak ketemu? Alhamdulillah, sehat, Bu. Bu Tati juga sehat, kan? Tapi kelihatannya Bu Tati sedang galau ya, Bu? Emang kelihatan ya, Bu, dari wajah saya kalau saya lagi galau, Bu, ya. Kelihatannya Bu Tati ada yang sedang dipikirkan gitu, Bu. Iya nih, Bu. Saya itu butuh teman curhat, ngobrol gitu. Ibu Ii kebetulan ada waktu nggak ya untuk nemenin saya ngobrol? Kebetulan juga hari ini saya free, Bu. Jadi silakan kalau mau berbincang-bincang santai dengan saya. Nggak apa-apa ya, Bu, minta waktunya sebentar ya, Bu, ya? Siap, Bu Tati. Memangnya apa yang ingin Gini, Ibu Tati ceritakan, Bu? ya, jadi gini loh, Bu. Saya itu mau cerita. Ini di tahun ajaran baru, ini kan mau ini tahun ajaran baru ya, Bu. Saya itu diamanai Bu Kepala Sekolah untuk ngajar di kelas 3, kelas rendah ya, Bu. Kan sebelum-sebelumnya itu saya selalu ngajar di kelas tinggi, Bu. Kalau nggak kelas 5, ya kelas 6. Jadi saya itu gimana ya, Bu, ingin mendapatkan ide gitu ya, Bu, ide baru bagaimana supaya mengajar di anak usia kelas 3 itu supaya mereka itu antusias gitu Bu ya dan bersemangat dalam menerima pelajaran. Kan karena mengajar di kelas 5 atau kelas 6 itu kan berbeda Bu dengan mengajar anak di kelas 3. Iya. Oh, ini jadi Bu Teti ingin mendapatkan ide baru untuk mengoptimalkan pembelajaran di kelas rendah supaya murid merasa antusias dan bersemangat begitu ya, Bu? Iya, betul sekali Bu I. Mungkin Bu Teti bisa menggambarkan lebih jelas lagi ide baru seperti apa yang Ibu maksud? Ini kan Bu, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, ini kan pertama kalinya saya mengajar di kelas 3. Dulunya kan saya terbiasa mengajar di kelas ya Bu, kelas 6 itu kan sudah lumayan besar ya. Iya, Saya iya. rasanya ya Bu, kurang loh Bu, mengajar di kelas 3 ini. Saya itu belum-belum kok sudah membayangkan gini, kalau anak usia Kelas kelas 3 3. itu kok mudah bosan ya Bu? Iya, saat pembelajaran itu kok mudah bosan gitu Bu. Bu Teti hanya membayangkan kalau anak-anak itu mudah bosan dari mananya kira-kira, Bu? Ya kan gini Bu, menurut yang saya lihat itu loh Bu ya, anak-anak sekarang itu kok berbeda ya Bu ya, dari anak yang dulu waktu ya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu lah sebelum pandemi, itu kan dulu anak-anak itu ya aktif gitu Bu pembelajaran. Apa karena Hmm. ini ya Bu, mungkin pengaruh HP ya Bu ya? Karena kan ya gimana ya Bu, selama pandemi itu kan anak itu berhitungan dengan HP gitu ya Bu. Jadi sekarang ini saya mengamati mereka itu kelihatannya gimana ya Bu ya, lebih cuek gitu Bu ya, saat Hmm. pembelajaran. Lalu mereka juga ini Bu, terlihat pasif Bu ya. Apa Asik. mereka pasif ya Bu? Kegiatan Oh, jadi begitu ya, Bu. Bu Tati merasa kalau kondisi anak saat ini berbeda dengan murid beberapa tahun lalu sebelum pandemi. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut, Bu? Pasif mereka itu seperti apa ya, Bu? oh oke Bu I. Kebetulan kemarin itu kan mata pelajaran bahasa Indonesia Bu I ya.
dan itu ada kegiatan diskusi kelompok. Saya mengamati mereka, Bu, ya, mengamati tiap-tiap kelompok. Jadi, saya itu melihat mereka kok gimana ya, Bu, malas gitu loh, Bu, untuk berdiskusi. Hmm. Walaupun gini, saya kan juga sudah memancing-mancing, Bu, ya, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu. Tapi kok ya mereka ya masih kelihatan gimana ya, Bu, ogah-ogahan gitu loh, Bu, dalam diskusi. Hmm. Jadi kan akhirnya gimana ya, kegiatan diskusinya itu menjadi nggak hidup gitu loh, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau bosan itu, Ibu melihatnya dari sisi mananya ya, Bu? Ya, saya khawatir aja, Bu. Apa mungkin metode mengajar saya, atau teknik mengajar saya, atau media ajar yang saya gunakan di waktu di kelas-kelas sebelumnya itu tidak bisa membuat mereka aktif lagi gitu loh, Bu. Padahal kan di kelas sebelumnya, di kelas 5 atau di kelas 6 itu sangat seru loh, Bu. Kira-kira kegiatan apa yang paling seru, Bu, menurut Ibu? Ya, dulu waktu kelas 5 itu saya sering ini, Bu, melakukan pembelajaran dengan menggunakan Quizzes, Bu, ya. Dengan Quizzes itu. Mereka itu terlihat sangat antusias, Bu, mereka ya. Sangat seru sekali dan semangat dalam pembelajaran. Mereka dalam mempelajari materi itu juga terlihat bagaimana ya, memahami itu lebih mudah gitu loh, Bu. Kan seru itu, Bu, ya. Gimana ya? Wah, menarik Mhm. sekali, Bu Teti. Apakah menurut Ibu kegiatan itu bisa dilakukan lagi atau tidak ya, Bu? Kan itu seru juga sih, Bu. Iya sih, Bu. Kayaknya seru, Bu. Dan saya coba lagi deh, Bu. Saya praktekkan untuk pembelajaran kelas 3 nanti. Mantap, Bu. Mungkin ada kegiatan lain yang bisa Ibu terapkan selain memakai kuisis tadi, Bu? Oh iya, saya juga pernah ini Bu, melakukan pembelajaran dengan menggunakan Wordwall ya. Itu loh Bu, sudah pernah kan Bu ya? Sudah Wordwall pernah, itu. Bu. Untuk anak usia SD itu Bu ya, mereka itu sepertinya kok sangat antusias sekali gitu loh Bu. Mungkin mereka Hmm, merasa heran ya Bu, kok layar yang ada di papan papan tulis itu tulis. disentuh itu loh ya, Iya, kok kelihatan seperti layar sentuh di handphone itu loh Bu ya. iya, iya, Jadi iya. itu terlihat sangat antusias gitu loh, Bu. Mereka itu sepertinya kok heran. Jadi mereka ya aktif, Bu, aktif sekali dalam menerima pembelajaran. Nah, itu juga ide seru loh, Bu. Jadi dari percakapan kita tadi, apakah Ibu sudah merasa tercerahkan, Bu Teti? Alhamdulillah, Bu, saya merasa sedikit lega, Bu. Saya jadi merasa lebih bersemangat lagi, Bu, ya. Saya akan coba menggunakan puisis lagi dan menggunakan botol lagi dalam pembelajaran yang akan datang mungkin dengan menggunakan materi atau topik yang kekinian, Bu, ya. Oke, Bu Teti. Jadi sekarang apa rencana yang akan Ibu lakukan? Mungkin ini, Bu, saya akan merancang dulu, Bu, ya, merancang pembelajaran dengan memanfaatkan tadi, Bu. Yang kuisis tadi, Bu. Yang kuisis dan word wall tadi ya? Mau Iya, Bu, merancang. betul, Bu. Oh, begitu. Terus Iya, itu akan Ibu mulai dari mana ya, Bu? sepertinya saya akan cari referensi dulu deh, Bu. Kan di YouTube itu sepertinya banyak, Bu. Saya dulu pernah lihat-lihat kok ya. Atau mungkin di PMM itu kan banyak yang Iya, berbagi, Bu, ya. iya betul, Bu. Baiknya PMM, ya. PPMM Ya, betul. apalagi sekarang itu kalau anak-anak itu trennya kan TikTok, Bu, ya. Iya Iya, betul. banyak sekali saya lihat itu guru konten kreator di TikTok itu, Bu, ya. Iya, iya betul, Bu. Kita kan harus selalu update ya, Bu, ya, biar bisa membimbing anak-anak, mendampingi mereka untuk sesuai kodrat zamannya, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang Wah, luar biasa sekali rencananya Bu Teti. Saya salut dengan semangatnya loh, Bu. terima kasih Bu semuanya itu demi anak-anak, semoga mereka bisa aktif dan antusias lagi dalam Amin. Oh iya, Bu. Itu target selesainya kira-kira kapan ya, Bu? mmm, minggu cukup kira nanti setelah 1 minggu kita ngobrol lagi bisa ya Bu? Bisa, Saya Bu. akan cerita progresnya Bu. Siap, siap Bu Teti. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, Bu Teti. Iya, terima kasih sekali waktunya ya Bu ya. Sama-sama Bu Teti. Semangat ya. Semoga berhasil untuk anak-anak kita semuanya. Amin, Sampai jumpa Bu Teti. amin Bu.
Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.